ketika kita mengalami yang namanya negara ini ngalamin kenaikan suku bunga gitu ya, otomatis kan ini dampaknya buat investasi kita juga panjang gitu ya. Analisa-analisa di sosial media gitu ya, kemudian kita ikutan tanpa kita tahu ini benar-benar menguntungkan atau enggak. Ya, rasanya sekarang saya pengen tahu sama sobat investor semua, apalagi buat kamu yang lagi nyicil rumah dengan skema KPR, lagi pusing karena suku bunga lagi naik ya. Dan banyak proyeksi-proyeksi yang disampaikan oleh beberapa ekonom terkait dengan tren suku bunga tinggi yang ada di Indonesia. Jadi siap-siap pusing bersama karena ini artinya kita harus menyesuaikan kembali strategi financial planning kita gitu ya, strategi investasi di tengah era suku bunga naik juga ini juga harus disesuaikan untuk meminimalisir dampak kerugiannya. Ya, terutama juga ini menjadi perhatian utama dari investor ya. Karena kondisi ini biasanya biaya pinjaman akan naik dan daya tarik investasi juga akan menurun. Tapi ada beberapa langkah yang bisa diambil sebetulnya, terutama jika kamu memiliki orientasi investasi jangka panjang. Nah, untuk membahas mengenai hal ini sudah bergabung di Fincast, ada financial planner sekaligus Head of Advisory and Investment Operations dari Pina, ada Mbak Rista Zwestika. Tepuk tangan paling meriah untuk Mbak Rista. Hai Mbak Rista. Hai, aduh. Tolong sobat investor dengan kegalauan ini. Saking galaunya tadi pas ngomong sempat belibet ya. Jadi gimana sih? Mungkin boleh disampaikan korelasi lah ya antara tingkat suku bunga yang naik dengan urgensi kita harus melakukan rebalancing terhadap financial planning kita gitu. Mungkin Mbak Risa bisa cerita. Ini pagi-pagi sobat investor ya kan gitu. Oke, kalau kita ngomongin suku bunga ini naik banget gitu ya. Untuk kita seorang investor ini kayaknya rugi dikit aja tuh gitu ya. Ini harus seperti apa sih kita menyingkapinya? Jadi balik lagi, ketika kita mengalami yang namanya negara ini ngalamin kenaikan suku bunga gitu ya, otomatis kan ini dampaknya buat investasi kita juga panjang gitu ya. Ada dampaknya otomatis, yang pertama adalah untuk investasi yang jangka pendek maupun investasi yang jangka panjang. Nah, dampaknya ini juga otomatis ada dampak yang negatif sama positifnya. Sebelum kita ngomongin portofolio kita yang ada harus diapain nih gitu kan ya. Jadi kita mesti paham dulu dengan adanya kenaikan suku bunga ini gitu ya, ada dampak negatifnya. Yaitu ada yang pertama adalah penurunan harga obligasi. Jadi buat sobat investor yang saat ini udah punya gitu ya investasi obligasi sebelumnya gitu, ini agak sedikit repot nantinya. Kenapa? Karena akan terjadi penyesuaian gitu ya. Yang lama akan menyesuaikan dengan suku bunga obligasi yang baru gitu ya. Karena yang baru otomatis akan memberikan bunga yang tinggi. Ini yang pertama gitu ya dampaknya. Kemudian dampak yang kedua adalah penurunan nilai aset reksadana obligasi. Segala sesuatu yang ditempatkan dalam obligasi otomatis akan jadi penurunan gitu ya. Nah, ini juga agak sedikit repot. Artinya kita harus perhatikan dulu nih gitu. Nah, kemudian yang ketiga penurunan pasar saham gitu ya. Kemarin nih udah mulai ya bulan Maret, April happy nih udah pada dapat dividen. Begitu Mei udah mulai. Kenapa nih? Iya, karena emiten-emiten berbasis perbankan ini juga termasuk yang terdampak signifikan ya. Betul banget. Terkait dengan kenaikan dari suku bunga acuan Bank Indonesia beberapa waktu yang lalu menaikkan 25 basis point. Kemudian instrumen investasi apalagi yang terdampak dengan ini secara negatif, atau mungkin ada yang justru mendapat berkah di pastinya kala si suku bunga tinggi pastinya ini. Selalu kan ada jalan ya. Ada jalan negatif, ada juga jalan yang terbuka dong gitu. Makanya kita mesti lihat lagi nih. Kita mesti tarik napas dulu sobat investor semuanya. Jangan keburu galau gitu ya, karena kalau udah rugi biasanya psikologi orang tuh udah galau, udah mulai insecure dan lain-lain. Itu sebenarnya harus diperhatikan juga ya pada saat kita menjadi seorang investor gitu ya. Nah, kemudian ada juga penurunan daya beli. Artinya kalau kita ngomongin tentang suku bunga yang naik gitu ya, otomatis segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan mulai dari pinjaman dan lain-lain ini juga mesti harus diperhatikan. Mau beli rumah gitu juga nggak jadi, mesti dipending. Nah, ini tadi ditanyain gitu ya. Sektor saham apa nih yang bagus gitu kan pada saat suku bunga naik. Nah, sebenarnya udah kejawab tuh ya. Nah, kemudian ada sisi dampak negatifnya juga. Apa dampak positifnya? Kan tadi nanya. Kalau tadi ada dampak negatifnya sobat investor, ada juga dampak positifnya. Karena suku bunga naik, otomatis ada beberapa produk yang sebenarnya menjadi pilihan buat kita. Mulai dari deposito dan tabungan. Nah, ini jadi kalau dilakukan diversifikasi, ini adalah menjadi salah satu pilihannya gitu ya, karena memang tadi ekonomi kita juga lagi nggak tahu nih ke depannya gimana gitu ya. Semua market lagi wait and see. Jadi ada baiknya untuk mengamankan dan untuk mempertahankan keuntungannya kita,
mungkin deposito dan tabungan bisa menjadi salah satu pilihannya karena ini udah pasti akan mengalami kenaikan gitu ya. Nah, kemudian apalagi sih Riz, kayaknya reksadana pasar uang juga menarik nih Mas sama sobat investor ya untuk yang aman-aman dulu nih saat ini gitu. Apakah saham bisa ada juga yang menarik? Otomatis ada, tapi kita mesti lihat dulu ya cara mengambilnya nanti membelinya tuh seperti apa gitu. Karena kan kemarin ada satu perbankan yang turun udah beli sini, ya kok turunnya jauh banget gitu ya. Nah ini kan artinya terkoreksinya jadi cukup lumayan juga dari sisi keuntungannya kita gitu ya. Nah jadi kalau ditanya secara umum dampaknya untuk investasi jangka panjang ini nggak semua investasi itu berdampak gitu ya. Jadi tergantung dari jenis investasinya sobat investor, kemudian tergantung juga dari jangka waktunya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah yang mesti kita perhatikan adalah dari kondisi ekonominya kita. Jadi kalau ditanya dampak, otomatis ada dampak positif, ada dampak negatif, dan tidak semua jenis investasi berdampak. Oke, artinya walaupun memang disampaikan ataupun mungkin sempat banget yang banyak yang financial planner yang bilang kalau investasi yang high risk high return kalau memang ternyata karakteristiknya sama, mau dapat return yang tinggi masuk ke saham gitu ya. Tapi sekarang kemudian kondisinya secara resikonya lumayan cukup besar. Terus akhirnya kita bisa mendiversifikasi instrumen investasinya ke yang secara return nggak terlalu tapi aman gitu ya. Cenderung liquid. Cenderung liquid dan juga nggak tergerus banyak lah gitu. Oke, berarti kalaupun saham sendiri, kalaupun memang pengen tetap masuk ke instrumen investasi yang high risk dan juga high return gitu ya, secara momentum juga harus pintar-pintar ya, pintar-pintar. Harus melihat juga momennya gitu ya. Jangan kita beli yang murah aja saat ini, tapi kita juga nggak menganalisa nih dari sisi teknikal sama fundamentalnya sama laporan keuangan ya. Ini juga nggak seperti itu juga gitu ya. Misalnya lagi terkoreksi terus kita beli semua, ya nggak juga gitu. Jadi tetap dengan kondisi seperti ini sobat investor yang harus dilakukan adalah kalau kita dari sisi perencana keuangan, yang pertama adalah mulai diversifikasi portofolionya. Ya, mulai tadi yang katanya dicek dulu gitu ya. Mana yang sekiranya membuat jantung ini spot jantung gitu ya. Dari sisi kayaknya udah harus di cut loss nih misalnya gitu. Coba kita lihat, kemudian kita alihkan. Tadi kan ada beberapa produk yang sebenarnya bisa untuk menutupi kerugian yang mungkin saat ini kita alamin gitu ya. Jadi harus ada diversifikasi portofolionya. Nah, kemudian yang kedua, mindset kita adalah untuk saat ini bukan untuk investasi jangka pendek, tapi untuk investasinya jangka panjang gitu ya. Kenapa? Karena kenaikan suku bunga ini kan kita juga nggak bisa diprediksi yang kayaknya bakal naik lagi nih setiap bulan, kan nggak tentu juga gitu ya. Jadi ada baiknya kita rubah mindsetnya adalah untuk saat ini bukan berinvestasi jangka pendek, tapi untuk investasinya jangka panjang gitu. Jadi mengurangi tekanan insecure-nya gitu. Jadi nggak yang aduh gitu ya. Berarti penting banget dong ya, misalnya gini, target kita melakukan investasi adalah supaya bisa mendapatkan return 10% dalam 1 tahun gitu misalnya. Ketika dengan adanya kenaikan suku bunga ini, kira-kira ini akan mempengaruhi capaian target dari investasi kita. Itu yang meningkatkan urgensi, kita harus mendiversify portofolio kita, merebalancing portofolio kita gitu ya. Betul. Karena akan terdiskon nih ujung-ujungnya nggak 10% nih. Jadi gimana caranya gitu ya. Jadi ini tuh awareness soal itu perlu banget ya sebenarnya. Perlu banget, karena begini, kan banyak juga yang mengatakan data gitu ya bahwa investor di pasar modal 80% tidak pernah mencapai tujuan keuangannya. Karena pada saat memulai berinvestasi, satu, nggak punya tujuannya gitu ya. Padahal sebenarnya tujuan untuk jangka panjang, tapi begitu angkanya turun segala macam, mengalami kerugian, udah mulai deg-degan gitu ya. Nah, jadi akhirnya harus dirubah dulu mindsetnya gitu ya. Satu adalah pada saat kita berinvestasi, tentukan dulu tujuannya ini untuk apa. Apakah jangka pendek atau apakah jangka panjang. Karena balik lagi, investasi itu adalah kendaraan yang kita gunakan untuk sampai pada tujuannya. Jadi kalau misalnya tujuannya jangka pendek tapi kita ambilnya jangka panjang, kendaraannya kan nggak pas nih gitu. Jadi harus dipas-pasin nih ya. Kalau misalnya jangka pendek ya cari investasi yang jangka pendek, tapi kalau untuk jangka panjang cari kendaraan investasi yang jangka panjang gitu ya. Nah, jadi kita mesti cek dulu punya target. Banyak orang yang nggak punya target, berapa sih target keuntungan atau cuan ya sobat investor yang kita dapetin. Kalau kita udah punya, kayaknya dengan kondisi market saat ini kita cuma bisa dalam 1 tahun itu 10%. Nah 10% ini mulai kita diversifikasi gitu ya. Selalu dibilang jangan pernah naruh telur dalam satu keranjang gitu kan. Betul. Karena kalau keranjangnya jatuh telurnya pecah semua. Tapi kalau kita melakukan diversifikasi, tapi banyak juga yang nggak perlu diversifikasi karena aku terlalu percaya diri misalnya, ini ya nggak apa-apa juga. Karena investasi itu kita bicara tentang kenyamanan kan.
Oke, kalau aku sendiri pribadi dengan klien-klien juga gitu ya. Ini kita lakukan diversifikasi. Gimana caranya once terjadi resiko misalnya ada penurunan atau kenaikan suku bunga atau dampak ekonomi sekalipun gitu ya. Target yang aku mau dalam 1 tahun itu tetap di angka 10% gitu. Nah, saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita mereview kembali keuangan kita meskipun itu untuk jangka panjang. Di-review dulu nih. Kira-kira dengan kondisi saat ini kemudian kita projection 3 bulan ke depan berdasarkan analisa pendapat yang ada di beredar di market dan lain-lain, kita bisa menganalisa kan gitu. Makanya kita perlu tahu dulu tujuannya itu untuk apa, maka kendaraannya lebih detail. Nah, karena kendaraannya ini butuh yang namanya bahan bakar, yaitu adalah uang kita sendiri. Kalau uangnya terbatas, makanya penting banget nih. Gitu ya, mindset di awal tuh harus tepat menjadi seorang investor tuh untuk apa. Nah, kalau tadi kita mesti diversifikasi, ini kayaknya saham yang aku pilih kayaknya terlalu setelah direview, dianalisa, teknikal, fundamentalnya dan lain-lain dari sisi keuangan kayaknya susah nih untuk naikinnya dapat 10% dengan kondisi yang ini, misalnya dengan sama saham yang ini. Maka kita cari, kan tadi ada. Kita lihat momen gitu. Makanya yang perlu kita lihat adalah satu, kita mesti review dulu tujuan keuangan kita mau kemana. Kondisinya saat ini udah sampai di mana. Kalau misalnya perlu dilakukan rebalancing dan misalnya diversifikasi, maka lakukan. Gitu ya, sehingga nanti ketahuan tetap di angka 10%. Kemudian pakai sistem adalah dollar cost averaging. Lagi-lagi membelinya enggak 10 juta langsung dibeliin. Gitu ya, tiba-tiba besok marketnya turun lagi. Ya kenapa enggak besok aja belinya gitu ya. Jadi mesti dicicil nih pelan-pelan. Cicil beli lah untuk cicil beli beberapa instrumen investasi. Tapi kan ada orang yang yaudah karena udah dianggarin tiap bulan ya udah langsung aja tanpa melihat harga dan lain-lain gitu. Ini juga kurang tepat. Oke ya. Gitu kan. Kayaknya kita bermain dengan cenderung average ke yang kan? terakhir tadi ya. Pokoknya saya nyisihin uang berapa untuk investasi. Tutup mata dengan berbagai macam kondisi, tapi itu juga harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan gitu. Oke. Sudah siap berlari untuk berinvestasi dan lain sebagainya. Nanya dulu nih dana daruratnya gimana? Udah kekumpul atau belum gitu? Karena sebenarnya kalau beberapa waktu yang lalu sih saya ngobrol sama barista. Prioritasin dulu deh dana daruratnya. Kalau dana daruratnya belum terpenuhi, investasinya ntar aja gitu. Bener nggak kalau kayak gitu? Oke, sebenarnya begini. Kalau atau dalam rangka mengumpulkan jumlah dana darurat yang ideal sambil kita investasi. Oke, ini balik lagi. Sobat investor, banyak orang yang bilang begitu dia lebih mengutamakan investasi daripada pondasi keuangannya. Makanya tadi begitu kondisinya seperti ini, nggak punya dana darurat, nggak punya pondasi keuangan yang aman, tiba-tiba investasinya anjlok, ya udah rusak semua deh tujuan keuangan gitu ya. Rusak deh harapan untuk dapat keuntungan ABCD. Jadi dengan kondisi apapun sebenarnya ketika kita sebelum melakukan investasi adalah pondasi keuangannya dulu diamanin. Gitu ya. Pondasinya apa? Diatur kondisi keuangannya, kemudian dari sisi budgetingnya berapa sih angka yang benar-benar kita bisa murni investasikan. Karena biasanya ketika nggak dianggarin secara detail, kita bisa nih investasi. Contoh misalnya sobat investor investasi. Riz, aku tiap bulan investasi 5 juta. Tapi ternyata di angka 5 juta ini ada tujuan-tujuan yang begitu banyak. Gitu ya. Bayar pajak pakai uang ini, bayar ini pakai ini. Jadi kalau kita bicara tujuan keuangan investasi untuk membangun wealth management atau kekayaan kita kayaknya sulit untuk kita ukur. Gitu. Tapi kalau udah pertama di awal adalah nih sobat investor dianggarin detail semua kebutuhan kita baik yang 3 bulan, 12 bulan udah dianggarin, kemudian udah di slot nih angka yang benar-benar buat investasi gitu ya. Contoh dapatnya 5 juta. Kalau begini kan kelihatan secara tradisional aja 5 juta kali 12 itu udah 60 juta. Tinggal cari investasinya mau kemana, kendaraannya kemana dengan target 10%, baru kita pilih. Gitu. Tapi ini udah benar-benar murni untuk kita bangun wealth management kekayaannya kita. Tanpa diganggu dengan tujuan-tujuan lain gitu ya. Tapi justifikasinya adalah sebenarnya kan return dari investasi ini bisa gua kumpulin untuk bisa mengumpulkan dana darurat. Yes, betul. Nah, jadi balik lagi, kalau memang sobat investor keuangannya memang sedikit punya rongga yang lebih gitu ya, agak sedikit fleksibel, bisa sekaligus berinvestasi sekaligus mempersiapkan dana darurat. Karena kan dana darurat ini jenisnya juga berbeda penempatannya dengan untuk investasi jangka panjang. Keep that in mind kalaupun mau berinvestasi, balik lagi ke prioritas untuk mengamankan fundamental tadi ya. Kalau secara besaran belum ideal ya jangan dulu dipakai buat hura-hura. Ya return dari investasinya kumpulin dulu buat ngamanin persentase dari si dana darurat tadi. Yes, bisa juga begini, ketika kita dapat keuntungan dari tadi si investasi diambil masukin ke dana darurat. Artinya kan ini sama-sama bertumbuh. Dana darurat itu 6 kali dari gaji ya? Kalau yang masih single. Single 6 kali udah dari kumpul gaji. 6 kali dari gaji.
Udah belum? Belum ya. Oke. Ya kan? Di sini aja teriaknya paling Yang kenceng. udah menikah berapa? Ya, yang udah menikah 12 kali dari 12 pendapatan. kali bisa kumpul? Ah, udah. Oke, jadi ya Aduh. ini apa ya? Sebenarnya penting sekali, cuman Penting. ya cukup challenging lah. Prosesnya berwarna lah ya Iya. dalam mengumpulkan ataupun mematangkan pondasi dari keuangan kita gitu. Oke, sekarang kondisinya dibalik. Mm-mm. Kalau si kondisi fundamental ekonominya dana daruratnya udah oke nih gitu. Ada uang lebih untuk diinvestasikan Ya. gitu. Pengen punya rumah lagi, ceritanya mau disewakan gitu sebagai sumber investasi atau sumber income yang lain gitu. Kalaupun momentumnya seperti sekarang, suku bunganya masih tinggi, properti nggak direkomendasikan ya, beli rumah sekarang atau beli apartemen sekarang gitu. Kita lihat suku bunganya kan lumayan Aha. gitu ya. Jadi saat ini tuh orang lagi wait and see ya kan, menunggu suku bunganya turun gitu. Oke. Karena kalau misalnya suku bunganya naik, ini kan yang paling terpengaruh adalah dari sisi pinjaman kan. Oke. Gitu. Otomatis kalau misalnya saat ini gitu ya sobat investor mau ambil misalnya KPR dan lain-lain, otomatis sudah harus siap dengan bunganya. Gitu, karena bunganya tinggi. Makanya tadi harus dilihat momentumnya. Apakah ini waktu yang tepat untuk membeli properti? Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya dengan orang yang siap dengan segala konsekuensinya sudah dihitung gitu ya. Bisa enggak untuk orang-orang ya uangnya masih terbatas. Bunganya Kalau tinggi yang banget udah yang gitu. terlanjur beli seperti saya, Iya. apa yang harus saya lakukan? Ya kan? Iya. Kalau untuk kayak gini ya, sobat investor kalau untuk udah kondisinya begini, udah punya gitu ya udah kerja bagai kuda Anda ya. Nah, itu kayaknya satu-satunya opsi yang harus kita jalani Yes, ya. betul. Jadi side hustle gitu. Saya asal betul. Nyari kerjaan-kerjaan yang lain. Oke, yang harus disiapkan lah. Kan banyak yang disampaikan viewsnya adalah tren suku bunga tinggi gitu ke depan gitu. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan diri sendiri menghadapi fluktuasi suku bunga gitu, selain tadi rebalancing lah ya portofolio investasi kita, apalagi yang bisa kita siapkan untuk menghadapi tren fluktuasi suku bunga tinggi ini, Mbak Rista? Oke, sebenarnya balik lagi ke setiap individu gitu ya. Individu itu sebagai seorang investor nih, sobat investor, kita kan harus punya persiapan masing-masing gitu ya. Dan persiapan setiap orang itu udah pasti berbeda. Ya tergantung lagi kalau kita ngomongin dari sisi keuangan, tergantung dari sisi kenyamanannya. Tapi secara general gitu ya, setiap kita menghadapi kondisi ekonomi yang melemah atau misalnya kondisi ekonomi yang lagi nggak menentu gitu ya, apalagi dengan suku bunga yang tinggi, yang mesti diperhatikan adalah yuk segera dicek balik lagi. Dicek apanya? Bukan hanya dari sisi portofolio asetnya saat ini udah punya di mana aja gitu ya. Dari utang pun mesti harus dicek gitu ya. Kemudian dari sisi budgeting anggaran kita juga mesti dicek. Kalau kenapa-napa dengan pekerjaan kita atau kenapa-napa dari sumber pendapatan kita, ini kan agak repot ke depannya. Gitu ya. Makanya tadi penting banget punya yang namanya dana darurat, dianggarin ulang. Kemudian dari sisi investasinya dicek dulu mana yang harus di hold, mana yang harus di cut loss gitu ya. Mana yang harus misalnya harus ditambah, mana yang harus misalnya dipindah. Nah, ini juga harus diatur. Makanya yuk balik lagi mumpung belum terjadi. Ini kan lagi mulai memanas gitu kan ya. Gimana ya dengan kondisi keuangan kita? Coba deh kita merenung dulu gitu ya. Kita kan pada saat kita menjadi seorang investor pengennya selalu untung gitu ya. Nggak ada investor yang siap rugi, betul nggak sih? Betul. Siap rugi nggak? Siap rugi nggak apa-apa deh, tapi jangan gede-gede ruginya. Karena kan kalau ngomongin soal investasi itu kan sudah terjahit ya antara profit dan juga loss ataupun resiko dan juga return toh gitu. Jadi ya memang sudah mengikut serta aja gitu sih resiko kerugian ini gitu. Tapi gimana memanage kerugian itu sebenarnya kan? Yes, betul. Karena setiap orang itu selalu pengen untung tapi nggak siap rugi gitu ya. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini apapun gitu ya, bukan hanya karena suku bunga naik kita harus gimana, sebenarnya dengan kondisi ekonomi segala macam yang gimana pun tetap harus satu diatur keuangannya, kemudian mesti dicek dari sisi utangnya gitu ya, kemudian dicek juga dari sisi portofolio asetnya saat ini udah punya seperti apa, baru kita bikin strateginya. Gitu. Jadi ada strategi plan A, B dan C. Kalau A dalam 2 bulan ke depan nggak oke gitu ya, nggak perform, maka kita lakukan plan B gitu ya. Jadi bukan hanya perusahaan aja yang punya plan A, B, C, D. Terkadang kita juga tetap harus punya plannya. Tapi masalahnya kita sebagai individu tuh plan satu aja udah cukup kayaknya gitu. Padahal sebenarnya kita harus punya plan B, harus punya plan C. Ngomongin soal plan B lah, gimana memanfaatkan momentum suku bunga yang tinggi ini sebagai momen untuk bisa
menambah portofolio khususnya adalah di saham. Karena kan ada memang banyak emiten-emiten yang ketika suku bunga naik terdampak terus banyak dilepas terus akhirnya harganya turun signifikan gitu. Apakah ini saat yang tepat untuk bisa masuk ke saham-saham tadi dengan harga yang lebih murah atau gimana? Atau Anda tetap ngelihat wait and see dulu deh gitu? Atau mungkin perkaya pengetahuan soal pergerakan saham yang lebih ke technical, ada possibility akan terus terdiskon atau gimana dan sebagainya. Gimana tuh, Oke, Barista? kalau saat ini dengan kondisi seperti apa kita beli saham-saham yang saat ini lagi terdiskon ya, Riz, dengan harga murah kita beli semua, kita borong gitu. Itu cara yang tepat atau enggak sih? Semuanya balik lagi. Jangan quote unquote FOMO. Wah, ini beli, ini beli gitu. Belum tentu. Karena kan tadi aku bilang investasi itu sebuah kendaraan. Kendaraan yang dibeli orang belum tentu cocok untuk kita. Belum tentu tepat untuk tujuan kita kan. Jadi ada baiknya dengan kondisi saat ini adalah tadi kita coba lihat review gitu ya kondisi keuangan kita khususnya dari sisi investasi saat ini gitu ya. Kemudian kita lihat, belajar untuk menganalisa. Makanya penting sekali sebelum berinvestasi di dunia pasar modal, investasi layar ke atas, belajar apa itu investasi. Gitu kan ya, bagaimana melihat teknikalnya, fundamentalnya gitu ya. Kita menganalisanya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan dengan suku bunga naik ini ada gitu ya yang memang benar-benar saham yang memang pas buat kita. Gitu ya. Meskipun harganya terdiskon, tapi kalau kita berdasarkan analisanya kita ke depannya gitu ya, perspektifnya ini bagus, ya kenapa enggak? Apa saja sektor-sektor gitu tersebut, kan ya. Mbak Arista? Ya, ini langsung spill ya. Spill dong gitu sektor-sektor yang kayaknya langsung beluin cuanable dong, gitu. ya. Kalau cuanable kan otomatis lah ya. Saham-saham yang saat ini memang keseharian dipakai oleh manusia otomatis. Ya kan, itu selalu ada. Ini langsung gitu. pada lihat kayaknya. Consumer goods gitu ya, yang pasti dipakai oleh. Yes, betul. Sama dengan produk-produknya. kondisi saat ini kita bicara dari sisi kesehatan lagi-lagi menjadi poin penting. Gitu. Udah mulai nih. Coba Sektor dilihat saham apa ya. Terakhir di harga berapa ya? Udah murah atau belum ya valuasinya gitu ya. Gitu. Jadi ada saham-saham yang memang kita harus hindari saat ini, tapi ada saham-saham yang memang peluangnya bisa cuan gitu ya. Nah, tapi nggak bisa harga murah terus kita beli segala macam, enggak, harus berdasarkan analisa juga gitu ya. Kalaupun dia mahal tapi ternyata kedepannya jadi lebih oke, kenapa enggak? Kalaupun dia ternyata murah berdasarkan analisa kita dan lain perspektifnya jadi lebih bagus, kenapa enggak? Nah, tapi kalau ditanya, kalau misalnya saat ini yang mesti kita hindari adalah yang berkaitan dengan suku bunga tinggi, otomatis dari sisi pinjam meminjam gitu ya, otomatis kan dari sisi properti dan lain-lain ini juga menjadi perhatian buat kita gitu ya. Karena daya beli orang yang berkaitan dengan pinjaman atau kredit ini pasti akan menurun. Gitu kan. Jadi itu sektor-sektor yang mesti dihindari. Yes. Masih jadi bagian dari rebalancing portofolio investasi ketika memang dari portofolio investasi saham yang kita sudah miliki, semuanya raportnya merah rata-rata. Ini saya kayaknya. Kita lepas dulu atau ada yang bilang khususnya untuk sektor-sektor yang potensial ya, potensial upside-nya ini kayaknya akan oke banget nih, naiknya akan tinggi. Jadi lu jangan lepas dulu, lu hold aja dulu gitu. Nah, gimana nih ya yang udah ada. Sebenarnya ini curhat nih ya, udah yang ada. Risk merah-merah. Otomatis yang namanya manusia kalau dari sisi psikologi ngelihat ya kemarin untungnya gede banget nggak diambil gitu kan ya. Kenapa kemarin ada penyesalan? Kenapa kemarin nggak diambil? Kenapa nggak dijual gitu ya? Ketika dia turun balik lagi gitu ya. Risk kemarin itu investasi untuk apa? Untuk jangka kapan sobat investor? Ketika aku bilang breakdown bahwa oh ya ini untuk jangka panjang, kenapa harus khawatir? Gitu. Toh ini baru terjadian sebulan 2 bulan, kan belum tahu berapa bulan ke depan gitu. Tapi kan kita udah belajar menganalisa dan melihat. Kita udah punya strategi kalau dia turun lagi sampai di batas ini gitu ya, TP1, TP2 gitu ya. Ya udah mau enggak mau kita lepas. Gitu. Jadi makanya tadi penting banget untuk kita paham tujuan kita investasi untuk apa, kemudian kita paham menganalisanya. Gitu. Kan banyak juga nih yang bilang, "Barista ini turun terus gitu ya, ini gimana, hold apa jual?" gitu kan ya. Sabar Bu, kan untuk jangka panjang. Oh iya ya gitu. Ya, tapi ada juga yang kalau kita melihat bahwa wah ini turun terus nih. Setelah dianalisa kayaknya kurang oke nih gitu ke depannya, bla bla, ya mau enggak mau cut loss. Tapi begitu dilepas pun kita mesti lihat ya kan, ngehitnya tuh di angka berapa biar ruginya tuh enggak terlalu. Betul. Balik lagi kita masih manusia ya betul, gitu. Mengukur dan juga mengatur series itu supaya tidak terlalu tinggi. Nah, itu dia. Terakhir, do and don'ts investasi di era suku bunga tinggi apa aja, Mbak Rista? Do and don'ts-nya adalah kalau do-nya adalah berinvestasi di dalam suku bunga tinggi itu masih boleh, tapi lihat jenis investasinya gitu ya. Karena ada investasi yang memang semakin tinggi, ada investasinya juga yang kayaknya membuat kita jadi rugi. Jadi itu mesti dicek lagi ya. Kemudian yang kedua tetap disiplin gitu ya. Jadi jangan putus asa begitu suku bunga naik, wah udah deh nggak usah beli saham deh, nggak usah investasi, bilang nggak usah, disiplin aja gitu ya. Nah kemudian do-nya juga
tetap pakainya kita kalau berinvestasi itu tetap melihat gitu ya, melihat market wait and see. Jadi tetap harus bisa pakai dollar cost averaging kalau aku ya gitu ya. Nggak bisa investasi sekaligus gitu. Jadi aku masih melihat momennya gitu ya. Dunya pokoknya tetap aja lakukan gitu. Nah, tapi kalau downs-nya adalah satu, jangan terlalu panik. Kenapa? Karena tadi balik lagi, makanya mesti paham tujuan keuangannya untuk apa, jangka pendek atau jangka panjang. Jangan terlalu panik gitu ya, karena ketika panik ini malah membuat kita jadinya makin pusing nih, gitu ya. Jadi parno sendiri, besok rugi. Karena alam bawah sadar kita ketika kita bilang rugi, makanya dia akan rugi loh ya. Gitu. Secara tidak langsung ya gitu. Dan bikin overthinking juga. Overthinking juga gitu ya. Akhirnya nanti kita jadi antipati. Ya percuma nih investasi gitu ya. Betul. Nah kemudian yang kedua, jangan juga FOMO. Jangan FOMO, begitu banyak analisa-analisa di sosial media gitu ya, kemudian kita ikutan tanpa kita tahu ini benar-benar menguntungkan atau enggak, gitu ya. Nah kemudian downs-nya lagi adalah kalau aku bilang nih terakhir, investasi ini nggak bisa disamain antara orang satu sama orang yang lain gitu ya. Jadi keep fokus aja sih sebenarnya gitu ya. Jadi sama kebutuhan dan juga tujuan dan investasi lain-lain masing-masing. gitu, investasi masing-masing. Jadi jangan panik yang berlebihan gitu ya, karena kedepannya kita juga masih wait and see. Tapi yang pasti adalah amankan dulu dari sisi keuangan, darurat dan lain-lain. Tapi kalau investasi tetap harus dilakukan. Oke, baik. Udah banyak yang kita obrolin, tapi sebenarnya masih banyak juga yang pengen ditanyain, tapi kemudian waktunya sangat terbatas. Mbak Rista, terima kasih ya sudah main-main ke Fincast. Beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Mbak Rista. Mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolin bisa jadi pencerahan lah ya buat sobat investor. Iya, bukan jadi insecure ya. Bukan, jangan. Yang jelas nanti besok-besok main lagi ke Fincast ya. Siap. Mbak Rista. Dan untuk sobat investor, jangan lupa untuk terus menyaksikan Fincast di setiap episodenya, karena kita masih punya topik-topik menarik lainnya dan juga narasumber yang camik tentunya ya. Saya Wiki Ardian, dah. Thank you Mbak.